Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Roti Hidup, channel yang berisi khotbah singkat, kesaksian dan pengalaman pelayanan gereja yang kiranya dapat menginspirasi kita untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, serta berdampak bagi sesama. Khotbah singkat pada pagi hari ini saya beri judul Keberanian Melakukan Perubahan di Tahun yang Baru. Marilah kita berdoa sejenak sebelum kita memulai. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Baik, terima kasih atas pagi yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur atas anugerah hidup yang masih kami terima, dan kesempatan untuk menjalani hari yang terbaik dengan kasih dan rahmat-Mu. Ajari kami kasih seperti Engkau mengasihi kami. Bimbinglah langkah-langkah kami agar selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk mengatasi segala cobaan, tantangan, dan bahkan frustasi yang mungkin kami hadapi hari ini. Anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam setiap usaha atau bisnis kami, bahkan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, dan anak-anak, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kiranya kasih dan hikmat-Mu menyertai kami dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Roh Kudus, isilah hati kami dengan damai-Mu, sukacita-Mu dan ketenangan-Mu. Bangkitkan dalam hati kami semangat yang baru untuk beraktivitas dan untuk melayani sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang suatu kenyataan bahwa perubahan adalah bagian integral dari rencana Allah bagi hidup kita, umat manusia. Judul khotbah saya di pagi hari ini adalah Keberanian Melakukan Perubahan di Tahun yang Baru. Marilah kita bersama-sama menjelajahi pandangan Alkitab tentang perubahan. Kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian 8 ayat 22, di mana Allah berfirman, "Selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti tanam menuai, dingin panas, musim sejuk, siang malam tidak akan berhenti." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, perubahan adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmat bagi kita, umat manusia. Alkitab mengatakan, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti menanam, menuai, dingin dan panas, musim sejuk, siang dan malam. Saat kita memandang jauh ke depan, rencana-rencana hidup yang kita buat, kita diingatkan bahwa Allah memiliki rencana baru yang indah untuk kita, dan perubahan adalah sarana untuk mewujudkannya. Saudara yang terkasih, kita membaca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan memberikan perintah yang menguatkan hati umat Israel. Dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara-saudara, ketika kita mengarungi
gelombang tahun baru, pasti akan ada tantangan dan ketidakpastian. Tetapi saya mau katakan bahwa perubahan adalah sebuah kepastian yang akan menuntut perbaikan di segala bidang secara terus-menerus. Ada 4 hal yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama adalah keberanian. Maksudnya bahwa setiap orang percaya harus mampu melepaskan masa lalu, mampu membuka halaman kehidupan yang baru. Keberanian kita terletak di dalam kemampuan untuk melepaskan masa lalu, dan kita mau membuka halaman baru dan bersiap untuk perubahan yang diberikan oleh Tuhan. Keberanian orang percaya, saya dan saudara-saudara, berasal dari sebuah keyakinan bahwa Tuhan Allah akan menyertai kita di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha atau bisnis kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, tahun yang baru adalah saat yang baik untuk kita mau bertobat dan memulai kembali kehidupan yang baru. Di dalam kitab Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, "Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Tuhan memanggil gereja untuk bertobat dan melakukan kembali perbuatan-perbuatan pertama yang memuliakan Allah, yaitu kasih dan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudara, keberanian untuk mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita, dan kita mau bertobat dan mau melakukan perubahan dan memulai kembali sebuah kehidupan yang baik di mata Tuhan adalah langkah pertama yang akan mendatangkan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus menjanjikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara, kekuatan kita berasal dari Roh Kudus yang memberikan kuasa, yang memberikan petunjuk, yang memberikan hikmat dan keberanian di dalam setiap langkah hidup kita untuk melakukan perubahan di dalam aspek kehidupan spiritual, untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah, Sang Pencipta, dan mengandalkan Dia, Sang Pemberi kehidupan dan berkat-berkat materi, sehingga saya dan saudara-saudara boleh bersaksi kepada orang lain tentang pertolongan-pertolongan Allah yang Dia telah lakukan di dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah, karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan saudara-saudara. Yang ketiga, saya mau katakan, menyadari bahwa perubahan
adalah sarana untuk pembaharuan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat memahami apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Orang percaya harus menyadari bahwa perubahan adalah sarana yang digunakan Allah untuk memperbaharui pikiran, untuk memperbaharui hati dan sikap kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Poin yang keempat yang harus kita miliki adalah menyadari perubahan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dapat melihat perubahan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan rohani kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Kita diajarkan untuk bersukacita di tengah ujian, karena ujian tersebut menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, perubahan adalah peluang bagi kita untuk bertumbuh dan menjadi teladan seperti Kristus. Saudara-saudara terkasih, meskipun kita sering tidak dapat memahami sepenuhnya rencana Allah untuk mengubah kehidupan saya dan saudara-saudara, kita dapat percaya bahwa rencana Allah selalu penuh dengan ketenangan dan kebaikan. Sadar ataupun tidak sadar, seperti kita merasakan ada tangan gaib yang tidak kelihatan, yang mengatur dan menolong hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, mari kita menyadari bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari rencana Allah. Di dalam perjalanan hidup kita dapat mempercayai bahwa Allah sebagai Sang Pencipta yang penuh hikmat, yang menggunakan perubahan untuk membentuk dan membimbing kehidupan saya dan saudara-saudara. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima dan mengarungi perubahan dengan suatu keyakinan bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita, di mana pada ujung waktu mulut kita akan berkata, "Terima kasih, terpujilah nama Tuhan." Roh Kudus memberkati setiap langkah kita di tahun ini, memberikan keberanian untuk melakukan perubahan, dan membawa kita lebih dekat kepada rencana Allah yang luar biasa. Amin.